Ya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat pastinya. Kalau nggak sehat kan sudah nggak sampai sini gitu ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke kegiatan, kira-kira ada yang tahu nggak kita hari ini mau kegiatan apa? Belum ya. Belum tahu semuanya? Belum. Belum tahu ya. Intinya tadi Bapak kan cuma suruh kumpul gitu aja ya. Iya. Sebelum kita lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Ya, jadi hari ini nanti Bapak akan mengadakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang pernah tahu bimbingan kelompok? Belum. Sama sekali. Belum. Ketika SMP juga belum pernah melakukan. Belum, Belum Pak. semuanya. Oke. Belum. Jadi nanti mungkin akan Bapak jelaskan dulu karena nanti pastinya akan ada mulai dari kegiatan awal seperti apa, kemudian masuk ke kegiatan inti, kemudian nanti kita masuk ke pembahasan kita. Ya, enggak apa. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan, jadi nanti saya punya permainan ice breaking, lebih ke kayak gimana biar kita lebih semangat. Jadi nanti permainannya itu suara tembakan. Jadi nanti ketika Bapak bilang suara tembakan, nanti kalian jawab door seperti itu. Suara tembakan door gitu. Terus nanti yang kedua suara tembakan door gitu juga. Terus yang terakhir suara tembakan door gitu. Coba dulu ya yang pertama ya, oke? Iya, Pak. Suara tembakan. Jai. Suara tembakan. Jai. Suara tembakan. Oke, nanti terus yang kedua suara basoka. Nanti suaranya boom, dan nanti instruksinya sama kayak yang di awal. Jadi boom boom terus nanti boom boom boom. Terus yang terakhir suara tusukan. Nanti ketika suara tusukan juga sama, tapi nanti yang terakhir ada diperpanjang, diperpendek, sama yang terakhir dinikmati. Nanti ketika dinikmati kalian sambil terbang gitu. Paham ya? Kita coba dulu. Oke. Suara tembakan, suara tembakan, suara tembakan, suara basoka, suara basoka, suara basoka, suara tusukan, suara tusukan, suara tusukan, diperpanjang, dinikmati. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi nanti di kegiatan kita nanti Bapak ada dua permainan. Jadi nanti biar di dalam permainan itu nanti bisa sedikit banyak lah nanti bermanfaat buat kalian, tentunya dalam rangka untuk meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Jadi nanti yang pertama permainannya itu adalah throwball. Throwball itu jadi nanti kalian bermain seperti melempar bola, Dan sebelum permainan melempar bola itu tadi, nanti teman-teman yang lain bebas, silahkan mau bertanya tentang intinya yang menyangkut tentang konsentrasi belajar, entah itu permasalahan di kelas seperti apa atau mungkin apapun itu, yang penting menyangkut tentang konsentrasi belajar. Kemudian permainan yang kedua tentang yaitu catchball. Catchball itu berarti menangkap bola. Jadi nanti kalian saya buat melingkar, kemudian nanti satu tangan seperti ini memegang bola, kemudian yang satu tangannya nanti berusaha untuk mengambil bola dari teman yang di sebelahnya. Ada yang bingung dulu nggak dari penjelasan yang saya jelaskan? Nanti setiap anak nanti silakan bola dilempar seperti ini, kemudian nanti dari teman yang lain memberikan pertanyaan, dan nanti si pemain ini harus menjawab pertanyaan dari temannya gitu. Oke, kita mulai dulu dari siapa dulu? Nanti dari Mas Niko. Oke, yang mau nanya siapa kira-kira? Saya. Dari Mas Eko. Pertanyaannya, bagaimana caranya kamu mengembalikan konsentrasi belajar? Dengan kita mencatat hal-hal yang enggak begitu penting atau yang penting, terus merapikan tempat belajar, Pak. Biasanya itu kalau tempat belajar yang bersih itu enak, bisa konsentrasi dengan benar, Pak. Oke ya. Di sini nanti Bapak akan ngasih satu kertas. Silakan nanti dituliskan 3 pertanyaan. Pertanyaan berkaitan tentang konsentrasi belajar. Boleh pekerjaannya, boleh faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh kesulitan apa yang dialami dalam rangka meningkatkan konsentrasi belajar, bebas. Oke ya sudah, silakan untuk dibuat seperti bola tadi. Boleh di apa seperti tadi buat bola. Ini jangan sampai
Iya, oke. Oke. Nah, sekarang geser ke kanan. Kanan sebelah kamu. Kanan. 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 Oke. Lagi, Pak. Lagi. Kanan. Oh, Pak. Nah, kembali. Kanan. Nanti kembali loh, Pak. Oke, udah cukup. Kanan. Kiri. Iya, wes. Kanan. Cukup. Iya, Udah bikin wes. semua? Sudah. Udah, oke. Nah, kita masuk ke permainan yang kedua. Permainan kedua yaitu catchball. Dan nanti seperti yang tadi saya bilang, silakan yang tangan sebelah kanan untuk tangan di sebelah kanan di atas seperti ini. Nah, gitu. Kemudian yang kiri, oke, Mas Niko bisa maju ke sini, ke depan. Dibuat lingkaran. Oke. Yang penting bisa mengambil bola dari temannya. Tapi jangan terlalu dekat ya. Oke, nah permainannya nanti misalkan nanti akan saya buat A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi nanti kita akan bernyanyi A, B, C, D, E, F, G pakai bahasa Inggris. Kemudian untuk yang A nanti A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Oke, gitu ya, paham ya? Siapa yang A? A Mas Niko, oh A Noval. A Noval, B. B Budi, C Afina, terus D Nangga, E Mbak Ajeng, F Mas Fajar, G Mas Niko. Dan nanti ketika saya bilang A, berarti nanti yang mengambil Saya. Mas Budi. Oke, paham? Ah. Kalau saya bilangnya nanti F siapa? Ya. F Fajar. Berarti nanti yang harus mengambil Mas Niko. Ya. Mas Niko. Nah, ketika nanti misalkan tadi Mas Niko ya. Nah, nanti gimana caranya ketika mau diambil Mas Fajar cepet-cepet untuk direkam. 1, 2, 3, Pak. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. C. Nah, siapa? C berarti. Mbak Ayun. Baik. Mbak Vina. Nah, kenapa tadi malah Ayun yang ngambil? Iya. Nah, gitu. Harusnya kan kamu cukup yang kiri saja ya bekerja. Oke, berarti yang salah. Mbak Vina. Mbak Vina. Oke, silakan dibuka kertasnya. Yang di. Yang Kan baru coba Pak. Coba. Oh iya, Iya, benar. baru coba ya. Oke. Nah, sekarang serius. Nanti yang salah berarti nanti harus dibuka, kemudian nanti harus menjawab isi dari pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai 1, 2, 3. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Go. D. Nanti dari saya. Oke. Ya. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama itu karena sibuk mainan HP, lapar. Kalau kita kelaparan itu biasanya itu makan di kelas, Pak. Terus ngantuk. Ngantuk, jadi Iya. nggak bisa konsentrasi Iya. ya. Oke, ya. Udah cukup? Cukup. Cukup, itu buat aja. Niko, yo. Ya. Menurut pemahamanmu apa itu konsentrasi belajar? Apa? Konsentrasi belajar adalah suatu pemusatan terhadap objek yang kita amati, Pak. Berarti kalau misalkan yang kita amati misalkan apa? Misalkan suatu pembelajaran, Pak. Jadi kita harus ya konsentrasi terhadap itu, Pak. Oh gitu. Ya, itu yang materi yang disampaikan gitu ya. Kalau tapi biasanya Mas Niko gimana? Kalau saya kadang memperhatikan, kadang suka ya Malah lihat-lihat ke Iya. luar ini ya, luar kelas. Oke, ya. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke. Kita Mas Niko kembali ke posisinya semula tadi. Nah, menurut kalian kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari materi tentang permainan ini tadi? Lebih berkonsentrasi untuk mengetahui dan gimana ya Pak ya, dari dua tangan sama pikiran itu harus bisa Iya. klop semua Sama gitu. juga harus memahami instruksinya ya. Misalkan Iya. tadi saya bilang D ya berarti yang harus mengambil yang D F. Nah, makanya jadi ketika kita mungkin apalagi mulai dari yang awal tadi ketika kita permainan misalkan kita diberi pertanyaan itu kan kita harus fokus dulu ke permainan itu. Nah ketika kita harus dipecah fokus atau mungkin
konsentrasi belajar kalian. Ketika misalkan mungkin saya menyampaikan materi, kemudian misalkan Bapak Ibu guru menyampaikan materi di depan, ketika kalian mungkin bisa memusatkan perhatian kalian, kemudian bisa fokus pada pelajaran. Terakhir sebelum kita tutup kegiatan ini, kira-kira apa sih yang mungkin bisa kalian ambil dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang konsentrasi belajar? Bisa kalian jadi tahu pengertian konsentrasi apa, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar tadi apa? Yuk silakan. Nah, Vina, Kan jadi tahu, jadi konsentrasi belajar tadi pengertiannya apa tadi pengertiannya konsentrasi belajar? fokus pada satu titik dan tidak mementingkan apa yang tidak perlu dipikirkan. Kemudian faktor-faktor tadi ada faktor Internal Ada dan eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor Dari Faktor diri dalam kita. diri kemudian sendiri. faktor eksternal. Dari luar. Kemudian tadi cara-cara untuk meningkatkan konsentrasi apa contohnya? cari tempat yang tenang. Merapikan tempat Merapikan untuk tempat. belajar. Tapi alat-alat belajar. Terus menjauhkan alat benda elektronik. Matikan silent. Oke, jadi sudah apa ya sedikit banyak sudah mulai ini ya ada peningkatan mungkin jadi oh ternyata kalau misalkan saya seperti ini jadi mungkin konsentrasinya akan terganggu seperti itu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Bapak ini sampaikan di kegiatan ini, kira-kira jadi ada ini enggak ada kayak pengetahuan yang baru mungkin jadi yang Iya. tadinya nggak tahu Ada. ada tambahan. Nah, sebelum mungkin Bapak tutup, kira-kira ada pertanyaan dulu dari kalian semuanya? Cukup. Ya. Sebelum Bapak tutup ya intinya harapan Bapak setelah kita membahas tentang materi ini ke depan, jadi nanti kalian setidaknya mungkin punya seperti kayak solusi lah. Jadi ketika mungkin dalam pelajaran saya mungkin atau kalian menemukan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan konsentrasi belajar, kalian sudah bisa mengatasi. Jadi mungkin ketika mungkin teman mengajak bicara, gimana caranya kalian bisa mengantisipasi itu. Kemudian mungkin contoh tadi kayak misalkan di rumah ada faktor-faktor yang mempengaruhi kayak yang akhirnya jadi kayak terpikirkan atau mungkin kayak pikiran di rumah. Mungkin ada hal-hal yang harusnya mungkin sudah selesai di rumah tapi kalian bawa sampai ke rumah, mungkin termasuk kayak permasalahan kalian dengan ya baik itu pacar atau mungkin itu dengan orang di rumah seperti itu. Nah itu kalian harus bisa memposisikan gimana mungkin posisinya ketika saya di sekolah berarti harus fokus ke sekolahan, ketika mungkin di luar mungkin dengan teman atau mungkin ya dengan orang tua juga. Jadi harapan saya setelah ini kalian bisa lebih meningkatkan konsentrasi belajar kalian. Nah, seperti yang sudah saya tadi sampaikan di awal, jadi apa yang sudah kita bahas bersama ini hanya cukup mungkin apa ya istilahnya mungkin permasalahan-permasalahan yang kalian alami atau mungkin apa ya curhatan dari kalian tadi cukup banyak kita yang tahu. Tapi mungkin untuk manfaatnya seperti apa atau mungkin gimana caranya untuk meningkatkan konsentrasi belajar mungkin bisa kalian share ke teman-teman yang lain. Tapi untuk ya mungkin permasalahan yang kita alami atau mungkin hal-hal yang mungkin itu memang benar-benar harus kita pendam dan mungkin tidak harus disampaikan ke orang lain ya cukup kita yang tahu saja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan setelah kegiatan ini nanti silakan untuk kembali ke kelas lagi. Nah, saya Bapak ucapkan terima kasih sekali karena sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Ya tentunya selama kita sudah bahas ini mudah-mudahan tetap ada manfaatnya buat kalian dan buat saya sendiri pun juga ada manfaatnya. Nah, sebelum kita akhiri karena awal kita tadi juga sudah berdoa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi